Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulifa Salistia Budi. Pada semester ini di program transfer saya masuk dalam tim mata kuliah promosi dan pendidikan kesehatan. Yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang rancangan perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan. Jadi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah ada dua, tentang perencanaan dan evaluasi pada kegiatan promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan kegiatan untuk memasarkan maupun menjual dan memperkenalkan berupa pesan atau informasi kesehatan, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memungkinkan individu meningkatkan kontrol terhadap kesehatannya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mencapai derajat kesehatan sasaran kita atau objek yang akan kita berikan informasi kesehatan. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan seoptimal mungkin pada sasaran atau objek dari promosi kesehatan. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang perencanaan. Yang pertama adalah definisi. Perencanaan merupakan proses untuk mempersiapkan hal-hal yang nantinya akan disampaikan pada kegiatan promosi kesehatan, di mana kegiatan tersebut dipersiapkan secara sistematis, ya. Sistematis, kemudian merangkai atau merancang sebuah kegiatan tersebut, bagaimana prosesnya untuk mencapai tujuan yang sebaik-baiknya. Kemudian manfaat dari perencanaan yang pertama adalah untuk membantu manajemen dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Jadi manfaat yang pertama ini adalah untuk membantu penyuluh untuk menyesuaikan diri mereka dengan perubahan yang ada pada lingkungan. Jadi misalnya lingkungan sasaran kita itu berbeda dengan lingkungan kebiasaan kita sehari-hari, maka dengan kegiatan perencanaan ini diharapkan pembuat program atau manajemen pembuat program penyuluhan kesehatan tersebut dapat menyesuaikan diri terlebih dahulu terhadap perubahan lingkungan yang akan mereka hadapi saat melakukan promosi kesehatan pada objek atau sasarannya. Kemudian yang kedua adalah untuk membantu dalam kristalisasi penyesuaian dalam masalah-masalah utama. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita melakukan pengelompokan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat atau komunitas yang akan kita jadikan sasaran nantinya. Kemudian manfaat yang ketiga, memungkinkan manajer memahami seluruh gambaran operasi lebih jelas. Jadi di sini calon penyuluh atau penyuluh tersebut diharapkan mereka mendapatkan gambaran dulu, gambaran terhadap baik itu lingkungan maupun informasi terkait dengan sasaran atau objeknya. Kemudian yang keempat, pemilihan berbagai alternatif terbaik. Jadi setelah kita melakukan survei, semacam survei ke dalam calon sasaran kita, jadi kita membuat perencanaan di sini, manfaatnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada penyuluh untuk mencari alternatif berupa media maupun alat bantu yang akan digunakan dalam kegiatan promosi kesehatan nantinya. Kemudian manfaat yang kelima sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan. Jadi nanti dalam perencanaan ini kita juga merencanakan proses evaluasi nantinya seperti apa. Gitu ya. Jadi setelah melakukan kegiatan penyuluhan, kita juga melakukan evaluasi. Jadi nanti proses evaluasi juga direncanakan pada kegiatan perencanaan ini. Kemudian yang keenam adalah menyusun skala prioritas baik kepada sasaran maupun kegiatan. Ya, jadi dengan adanya perencanaan ini kita bisa melakukan list atau menyusun masalah-masalah atau kejadian atau hal-hal yang terjadi pada sasaran kita atau objek kita yang
nantinya kita bisa menentukan skala prioritas mana yang lebih bisa dilakukan terlebih dahulu dan mana yang bisa dikesampingkan atau yang bisa dilakukan pada setelah kita melakukan yang lebih prioritas atau yang lebih urgent atau penting. Kemudian menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Jadi dengan adanya perencanaan ini kita bisa melakukan berbagai perencanaan ya tadinya mulai dari kita merencanakan SDM-nya, kemudian kita merencanakan prosesnya, baik itu media maupun alat bantu yang akan kita gunakan. Salah satu yang bisa kita rencanakan adalah terkait dengan sumber daya maupun anggaran. Ya, jadi dengan adanya perencanaan ini kita bisa melakukan perencanaan atau mengarrange apapun yang akan kita lakukan nantinya sampai dengan tahap evaluasi dari kegiatan promosi kesehatan. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah sebagai alat untuk memudahkan berkoordinasi dengan pihak terkait. Jadi setelah kita menemukan permasalahan yang ada pada sasaran, maka kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan objek kita, gitu ya. Misalnya kita melakukan perizinan, kita harus prosesnya seperti apa. Jadi kita dengan adanya perencanaan ini kita bisa melakukan penyusunan sebagai langkah kita untuk berkoordinasi dengan calon sasaran atau objek yang akan kita berikan promosi kesehatan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam perencanaan promosi kesehatan, yaitu berupa penyusunan SAP atau Satuan Acara Penyuluhan atau Satuan Acara Pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu menentukan kebutuhan promosi melalui pendiagnosaan masalah dan menetapkan prioritas masalah. Jadi sebelum kita ke sasaran, ya sebelum kita ke sasaran kita menemukan masalah dulu yang terjadi pada sebuah komunitas atau masyarakat yang akan kita jadikan sebagai objek atau tempat promosi kesehatan, maka kita mendiagnosa masalah yang terjadi pada lingkungan atau komunitas tersebut. Jadi langkah yang pertama adalah kita mendiagnosa masalah dan melakukan skala prioritas masalah. Jadi permasalahan, apabila permasalahannya lebih dari satu, maka langkah yang pertama adalah kita menyusun prioritasnya terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita menetapkan kebutuhan promosi, dalam hal ini adalah mendiagnosa masalah dan menetapkan prioritasnya, kemudian kita mengembangkan komponen promosi kesehatan yang meliputi penentuan tujuan promosi, kemudian menentukan sasaran, menentukan isi, kemudian menentukan metode yang akan digunakan, menentukan media, menyusun rencana evaluasi, dan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini menentukan tujuan adalah sesuai dengan permasalahan yang ada pada komunitas tersebut. Kemudian menentukan sasaran, siapa sasaran kita, misalnya dalam lingkup keluarga, atau dalam lingkup RT, dalam lingkup RW, maupun lingkup desa atau kelurahan. Jadi ditentukan dalam perencanaan dulu. Kemudian kita tentukan isi promosi kesehatan sesuai dengan permasalahan yang muncul pada masyarakat atau komunitas sasaran kita. Kemudian menentukan metode apa yang akan kita gunakan saat melakukan promosi kesehatan, apakah penyuluhan secara langsung atau penyuluhan melalui virtual atau menggunakan metode yang berupa digital atau menggunakan metode-metode yang lain. Kemudian media, kita mau menggunakan media apa? Ya, kita misalnya nantinya kita ada di komunitas ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak. Kalau misalnya sasaran kita itu ibu-ibu yang sebagian besar sasaran tersebut adalah ibu rumah tangga, kemudian media apa yang cocok kita gunakan terhadap calon sasaran kita tersebut. Nah, itu yang akan kita rencanakan dalam kegiatan SAP atau penyusunan perencanaan ini. Kemudian menyusun rencana evaluasi, jadi terkait dengan instrumen yang akan digunakan dalam kegiatan evaluasi apa, maka direncanakan terlebih dahulu.
Kemudian menyusun jadwal pelaksanaan, biasanya untuk jadwal pelaksanaan ini ditampilkan dalam bentuk tabel SAP. Nah, ini adalah komponen dari SAP. Ya, jadi dalam pembuatan satuan acara penyuluhan atau pembelajaran itu meliputi dari analisa situasi dari sasaran kita seperti apa, tingkat urgennya seberapa, ya. Kemudian diagnosa masalahnya bagaimana, masalah apa yang muncul di sana. Kemudian kita menentukan tujuan instruksional umum dan khususnya. Kemudian kita menyampaikan isi materi sesuai dengan permasalahan yang akan kita bahas dalam promosi kesehatan. Yang selanjutnya adalah metode yang kita gunakan apa dan alat bantu atau media yang digunakan apa. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya yaitu adalah komponen kegiatan penyuluhan. Di sini meliputi beberapa tahapan, mulai dari tahap pendahuluan, kemudian atau pembukaan, kemudian yang kedua adalah tahap penyajian, yang ketiga tahap penutup, yang terakhir adalah tahap evaluasi. Selanjutnya kita membahas tentang monitoring dan evaluasi. Oke, perbedaan dari monitoring dan evaluasi nanti akan kita bahas di sini bahwa monitoring itu merupakan upaya dari seorang supervisor dan reviewer dalam kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh pengelola program. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mengetahui sedini mungkin permasalahan dari pelaksanaan program tersebut. Jadi apabila sudah bisa diketahui permasalahan yang muncul sedini mungkin maka bisa diatasi. Itulah dari pengertian dari monitoring. Kemudian definisi dari evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau besarnya kesuksesan dari sebuah kegiatan. Jadi kalau kegiatan monitoring itu adalah kegiatan dari supervisor dan reviewer untuk mengetahui atau mendeteksi secara dini permasalahan apa yang terjadi dalam proses kegiatan. Kemudian kalau evaluasi itu adalah proses untuk menilai besarnya atau seberapa besar atau seberapa kecil atau bagaimana hasil dari proses kegiatan promosi kesehatan tersebut. Manfaat dari kegiatan monitoring evaluasi di sini adalah sebagai manajemen, evaluasi, dan citra. Untuk manfaat manajemen, monitoring akan memberikan informasi tentang proses dan cakupan program kepada pimpinan program, serta memberikan umpan balik pelaksanaan program. Kemudian manfaat evaluasi, kegiatan monitoring yang tepat dan baik dapat mentafsirkan hasil akhir program yang akurat. Kemudian manfaat citra, monitoring yang dilakukan dengan baik memberikan kesan bahwa pimpinan program sangat peduli terhadap sumber dana dan daya yang diperlukan. Jadi manfaat manajemen, evaluasi, dan citra dari kegiatan monitoring evaluasi di sini adalah intinya sebagai kegiatan untuk pembuat program mengetahui informasi dari proses kegiatan promosi kesehatan, mulai dari pendeteksi sedini mungkin permasalahan yang muncul dan sampai dengan hasil dari atau dampak dari kegiatan promosi kesehatan. Selanjutnya tujuannya adalah untuk membantu perencanaan di masa yang selanjutnya. Untuk mengetahui apakah sasaran dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tujuan yang ketiga adalah untuk menemukan kelemahan dan kekuatan dalam proses program tersebut atau promosi kesehatan. Kemudian tujuan yang keempat untuk membantu menentukan strategi program, yang kelima untuk memberikan motivasi, dan yang keenam untuk mendapatkan dukungan dari sponsor. Jadi dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah sasaran kita itu
bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penyuluh atau pemilik program dalam kegiatan meningkatkan derajat kesehatan yang lebih optimal. Jadi kalau misalnya kegiatan monitoring tersebut didapatkan atau terdeteksi adanya permasalahan yang penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pemilik program atau penyuluh, maka sedini mungkin pemilik program atau pembuat program tersebut mencari solusi atau menemukan kelemahan ya dari kegiatan tersebut, maka proses atau perencanaan yang sudah direncanakan bisa dilakukan perbaikan sedini mungkin. Kemudian teknik yang dilakukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring tekniknya bisa dilakukan melalui dengan cara kunjungan rumah maupun diskusi dengan anggota dari keluarga tersebut. Kemudian monitoring juga bisa dilakukan dengan teknik wawancara mendalam atau deep interview. Kemudian bisa juga dilakukan dengan focus group discussion dengan cara kita memberikan atau melakukan diskusi dalam lingkup kecil ya, jadi fokus terhadap grup tertentu, jadi dalam grup tersebut memiliki homogenitas, jadi memiliki permasalahan yang sama. Kemudian bisa juga melalui teknik observasi, angket maupun pembuatan artikel. Ya, itu adalah teknik dari monitoring. Kemudian untuk teknik dari evaluasi bisa dilakukan oleh pihak dalam maupun pihak luar pemilik program. Kalau yang melakukan evaluasi itu orang dalam atau pihak yang menyelenggarakan program penyuluhan kesehatan, maka bisa dilakukan dengan cara supervisi dengan melakukan pencatatan maupun pelaporan terhadap hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Kemudian apabila evaluasi tersebut dilakukan oleh pihak luar, maka program bisa dilakukan atau evaluasi bisa dilakukan dengan teknik laporan dari pihak tersebut. Jadi berupa laporan dari pihak tersebut maupun angket atau kuesioner yang diberikan oleh pihak luar terhadap pihak pembuat program atau penyuluh. Selanjutnya, aspek yang dinilai pada kegiatan monitoring dan evaluasi, perbedaannya ada di impact-nya atau efek samping atau dampak yang dihasilkan. Ya. Monitoring dan evaluasi sama-sama menilai input, proses maupun output-nya dan outcome-nya. Perbedaannya pada kegiatan evaluasi ini penyuluh atau pembuat program juga mengevaluasi impact-nya atau dampak dari kegiatan tersebut. Ya, jadi dampak dari kegiatan tersebut apa? Apakah ada peningkatan status kesehatan atau malah mengalami penurunan status kesehatan? Jadi dampaknya yang dievaluasi. Itu yang dinilai dalam kegiatan evaluasi. Tapi kalau di kegiatan monitoring hanya sampai outcome. Outcome itu adalah hasil dari intervensi. Jadi misalnya kita memberikan intervensi apa dalam kegiatan promosi kesehatan. Misalnya kita hanya memberikan penyuluhan ya tanpa melakukan kegiatan-kegiatan misalnya kerja bakti. Misalnya kita melakukan sebuah penyuluhan dengan harapan outputnya adalah peningkatan pengetahuan dari sasaran. Maka outcome-nya adalah hasil dari pemberian atau hasil dari kegiatan promosi kesehatan itu apa setelah kita berikan penyuluhan kesehatan, hasilnya apa dari intervensi tersebut. Jadi kalau outcome itu hasil yang bisa dimanfaatkan kembali oleh sasaran, tetapi kalau output hanya hasil atau luarannya saja. Selanjutnya adalah tentang indikator hasil promosi kesehatan. Di sini ada beberapa indikator yang bisa dilihat untuk kita menilai seberapa besar keberhasilan kita dari kegiatan promosi kesehatan. Yang pertama adalah tentang tingkat pemahaman dari sasarannya. Kemudian yang kedua, pengaruh dan gerakan dari masyarakatnya seperti apa setelah dilakukan promosi kesehatan. Kemudian dampak terhadap kebijakan publik bagaimana
setelah adanya kegiatan tersebut. Kemudian indikator yang selanjutnya adalah kondisi kesehatan dari komunitas atau masyarakatnya seperti apa setelah dilakukan promosi kesehatan. Kemudian yang kelima adalah indikator tentang efektivitas pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan fasilitas kesehatan setelah dilakukan kegiatan promosi kesehatan. Kemudian indikator yang keenam adalah ukuran lingkungan sehat. Jadi bagaimana keadaan lingkungannya, lingkungan yang sehat seperti apa setelah dilakukan kegiatan promosi kesehatan. Yang ketujuh adalah tentang dampak sosial, tentang kualitas hidupnya bagaimana. Bagaimana mereka lebih mandiri terhadap sesuatu yang terjadi kepada dirinya, terhadap dirinya seperti apa mereka bisa melakukan atau mengambil keputusan terhadap kejadian atau permasalahan yang muncul terhadap individu tersebut. Kemudian indikator yang kedelapan adalah ukuran dampak kesehatan. Bagaimana dampaknya dari dampak dari kegiatan promosi kesehatan. Hasilnya seperti apa atau impact-nya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah ukuran pengembangan kapasitas. Bagaimana seberapa besar mereka bisa mengembangkan kapasitas dari lingkungannya, individu maupun komunitasnya. Baik, ini adalah resume atau kesimpulan dari materi saya hari ini bahwa kegiatan monitoring evaluasi merupakan kegiatan yang berlangsung ya. Kalau kegiatan monitoring evaluasi itu setiap kegiatan yang sedang berlangsung serta melakukan telaah atau review secara berkala sehingga bisa memberikan informasi atau peringatan dini terhadap masalah atau kendala yang terjadi saat melakukan promosi kesehatan. Informasi tersebut bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat perencanaan kegiatan ulang atau perencanaan kegiatan lanjutan. Kemudian evaluasi hasil atau outcome evaluation harus dapat mengukur indikator yang berbeda dari hasil yang diharapkan. Akibat atau hasil kegiatan yang tidak diharapkan juga harus dicatat dengan teliti dan segera dicari solusi yang bisa dilakukan atau bisa diaplikasikan terhadap masyarakat atau komunitas maupun sasaran kita terhadap kegiatan promosi kesehatan. Baik. Sekian materi saya hari ini tentang rancangan, perencanaan, dan evaluasi monitoring dalam kegiatan promosi kesehatan. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.